Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada sekitar 5 saham yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk IHSG hari ini ditutup dengan kurang baik, minus 2,34%, menjebol dua area support secara langsung, yaitu 6787 dan 6700. Closing hari ini ada di down 1653 dengan low di 6621. Untuk support terdekat, kita gunakan area 6600. Seperti kita lihat bersama, beberapa waktu yang lalu juga sempat sideways di area 6600. Dan kita akan lihat bersama apakah area tersebut mampu menahan daripada IHSG atau ternyata akan melanjutkan penurunannya. Kalau kita lihat sekilas, memang IHSG terlihat seperti membentuk bearish flag ya. Dan posisinya sebenarnya sudah breakdown. Dimana kalau kita ukur target penurunan dari bearish flag ini, itu bisa turun lumayan dalam. Target penurunannya tuh ke sekitar area 6500 ya teman-teman, untuk target penurunan dari bearish flag. Tetapi memang kita harus menunggu kembali di time frame weekly-nya, karena kalau misalnya kita menggunakan time frame weekly, sebenarnya bisa kita lihat bersama bahwa IHSG sebenarnya sideways lebar dengan range dari 6535 sampai area all time high-nya di kisaran 7351. Sempat break lalu menyentuh 7377 sebelum akhirnya koreksi. Dan kalau misalnya bearish flag-nya terkonfirmasi memang hari ini dengan minus 2% lebih dengan target penurunan ke 6500, maka kita akan lihat bersama bahwa 6535 bisa kita lihat area support yang cukup kuat ya teman-teman, dimana sempat ada sideways dulu, kemudian rally, lalu tertahan lagi di area 6530-an, lalu rally lagi, dan kita harap kalau sampai IHSG closing weekly-nya juga minus dalam, posisi saat ini 2,87%, yang artinya besok akan kita lihat bersama closing weekly-nya. Kalau memang melanjutkan penurunannya, kita harap 6535 mampu menahan penurunan daripada IHSG. Kalau jebol ya kita akan lihat lagi kira-kira kemana arah pergerakan IHSG selanjutnya. Karena sebenarnya kalau dari kiri ke kanan setelah COVID menerjang, memang IHSG sebenarnya uptrend aja. Tetapi memang sepanjang 2022 pergerakannya cukup sideways. Dan kalau kita buka data rti.co.id, hari ini total transaksi ada 14,2 triliun. Transaksi yang sebenarnya cukup besar, tapi sayangnya IHSG-nya ambles dengan 90 saham saja yang mengalami kenaikan, dan 5 kalinya atau bahkan lebih sekitar 518 mengalami penurunan. Hari ini sendiri asing masih net sell 642,92 miliar, artinya asing masih terus konsisten jualan. Dan kita akan pantau ya teman-teman beberapa hari ke depan, apakah IHSG ada pantulan di area 6500-an atau malah jebol dari area 6530-an tadi yang kita lihat bersama. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Medco. Saham Medco hari ini closingnya ARB 6,98%, ditutup dengan volume yang memang bisa kita lihat candlenya besar, sepertinya gap down. Kemarin low-nya di 1070, hari ini high-nya di 1065, ya selisih 1 tick. Dan closingnya
di area 1000 ya, dimana supportnya kita tandain 1015 sampai 995, dan kita akan tunggu pada perdagangan esok. Kalau kita lihat memang ada potensi untuk kembali melemah, dimana kita pantau untuk area support berikutnya ada di 890 sampai 860. Dan terlihat memang pelemahan tren sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ketika saham Medco menyentuh resisten di 1225 dan gagal melanjutkan kenaikannya sehingga akhirnya turun, walaupun memang area 1000-nya 1 kali, 2 kali, dan 3 kali mampu menahan saham Medco. Kita akan lihat pada perdagangan besok apakah area 1000-nya kembali mampu menahan Medco atau malah area 1000-nya jebol lalu turun ke kisaran 860-an. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada perdagangan hari ini adalah ITMG. ITMG juga hari ini closingnya kurang baik, 6,33%. Berhasil menyelesaikan target penurunan daripada double top, di mana double top targetnya tuh ke 34 ribuan, di mana hari ini low-nya di 35.000 ya, selisih 1-2 tick. Jadi kita hitung sudah selesai. Dan yang menarik adalah volume memang 2 hari ini terlihat cukup besar, di mana pada perdagangan kemarin saham ITMG juga berhasil jebol dari area supportnya di 38.575 dengan minus 3,91%. Kita akan hapus dulu analisa yang ada, lalu kita akan sedikit gambarkan area support di sini. Di kisaran area 36 ribuan, di mana saham ITMG dengan breakdown hari ini sekaligus mengkonfirmasi sebuah pola yang lebih besar, yaitu head and shoulders. Artinya ITMG berpotensi untuk melanjutkan koreksinya, di mana head and shoulders-nya sudah breakdown-nya with volume. Ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya, di mana kita ukur dari high yang ada di atas di kisaran 45.000 sampai neckline-nya di 36.000 dan posisinya sekarang sudah breakdown. Jadi untuk target penurunan daripada ITMG itu bisa turun sampai area sekitar 27 ribuan. Tepatnya 27.600. Apakah akan garis lurus ke bawah? Kita akan pantau lagi pergerakan-pergerakan yang ada, tetapi memang pergerakan ITMG sudah tidak terlalu baik ketika dia jebol daripada 36.720. Untuk area support yang kita harap ada sedikit pantulan, itu kita bisa menggunakan area support yang ada di sini. Di kisaran area 28.000 ataupun di kisaran 30.000. Jadi kita akan lihat di 30.000, 28.000 apakah ada pantulan, di mana ini sebelumnya adalah area resisten, setelah di breakout, di retest jadi area support. Jadi kalau turun ke area 30 ribuan, kita akan lihat bersama, tetapi memang ITMG secara pola bergerak sudah tidak terlalu bagus. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Adro. Adro juga satu sektor dengan ITMG, di mana pergerakannya hari ini juga tidak terlalu bagus, minus 6,06%. Setelah pada hari perdagangan sebelumnya juga minus 6,26%. Saham Adro membentuk inverted cup and handle. Biasanya kalau cup and handle itu potensinya mengalami kenaikan, tetapi kalau inverted terbalik, artinya ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya. Target penurunannya kita sudah gambarkan di sini. Ada potensi untuk mengalami pelemahan sampai kisaran area support di 2640. Apakah akan garis lurus ke bawah? Kita akan pantau bersama, karena memang
Bisa kita lihat Adro ini ketika turun cukup dalam ya teman-teman, dan volumenya juga cukup besar. Bahkan sempat meninggalkan gap yang juga besar, dimana pada tanggal 30 itu low-nya di 3770 dan di hari berikutnya di 2 Januari high-nya tuh di 3650. Artinya ada sekitar 120 poin open gap down. Jadi kita akan pantau bersama di mana Adro berpotensi untuk melanjutkan penurunannya sampai ke 2640. 2640 harusnya menjadi area support yang cukup kuat karena beberapa kali dites, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kita harap area ini mampu menahan. Kalau kita lihat dari candle hari ini, sepertinya ada potensi besok masih melanjutkan penurunannya. Jadi silahkan teman-teman pantau aja 2800 sampai 2640. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ISAT dari sektor telekomunikasi. ISAT terlihat masih memberikan harapan jika dibanding dengan beberapa saham yang kita bahas hari ini, khususnya ITMG dan Adro. ISAT hari ini minus 2,4% dengan low di 6050, di mana memang kita tandain area supportnya tuh di 6050 sampai 5925. Sudah 2 hari saham ISAT merah, di mana pada perdagangan hari sebelumnya juga minus tipis 0,79. Tetapi yang menarik adalah volume 2 hari ini tidak terlalu besar dan cenderung slow aja. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau 6050 sampai 5925 dengan target ke 6825. Karena saham ISAT ini sebenarnya membentuk rounding bottom dengan neckline di 6050. Tapi kalau ternyata jebol dari 5925, teman-teman silahkan stay away dulu. Kita akan lihat pergerakan berikutnya dari saham ISAT, di mana area support-support yang ada di bawah apakah mampu menahan. Karena bisa kita lihat bersama bahwa area 6000, selain area support kuat, area neckline dari rounding bottom juga merupakan angka psikologis. Jadi ada potensi yang cukup besar untuk saham ISAT mampu bertahan di atas area 6000-nya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Excel. Masih satu sektor dengan ISAT di sektor telekomunikasi. Hari ini Excel terlihat bergerak cukup baik, minus 2,14% setelah false break dari resisten 2340. Saham Excel sendiri memang salah satu saham yang masih downtrend ya teman-teman, walaupun pergerakannya beberapa waktu terakhir cukup bagus, di mana sempat naik sebesar 8,29% di tanggal 3 Januari. Dan kita lihat bersama bahwa support terdekat ada di 2210 sampai 2170, di mana low hari ini adalah di area 2200. Dan kalau kita gunakan time frame 1 jam teman-teman, maka kita akan lihat bersama ya, sebenarnya ini ada potensi untuk bikin inverted head and shoulders. Yang di sebelah kiri ini adalah left shoulder-nya. Neckline-nya sama ya, masih di 2340. Ini adalah left shoulder. Lalu ini adalah head-nya, di mana head-nya kemarin sempat false break. Lalu yang di sebelah kanan ini ada potensi jadi right shoulder. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya pada perdagangan mendatang berhasil breakout 2340 dan terkonfirmasi close di atas,
didukung dengan volume, maka ada potensi terkonfirmasinya sebuah pola baru, yaitu inverted head and shoulders, yang artinya saham Excel berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Karena memang kita lihat bersama dari segi volume, di sini kita tandain pakai garis horizontal. Bisa teman-teman lihat bahwa dari segi volume memang volumenya cukup besar-besar ya teman-teman, dan ketika koreksi itu cukup slow. Jadi kita akan pantau bersama kalau besok turun lagi ke 2210, 2170, sebenarnya itu kesempatan untuk buy on weakness dengan target 2340, dan tentu kalau bisa breakout dari 2340 ada potensi naik cukup jauh kisaran 300-an poin. Karena kita ukur dari bottom yang ada di sini tuh di kisaran area 2010. Jadi kurang lebih ada 330 poin ke atas, artinya 2340 tambah 330, artinya bisa naik sampai 2670. Tapi yang terdekat dia harus bisa mempertahankan 2170-nya dulu, breakout 2340, dan silahkan dipantau beberapa waktu ke depan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham, dari saham Medco, ITMG, Adro, ISAT, dan Excel. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk join channel Telegram dengan link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.